Sangat sedikit di antara yang sadar bahawa zaman yang berubah dan perubahan ini dapat menunjukkan kita naik ke atas dan juga dapat menunjukkan kita turun ke bawah. Maka inilah yang disebutkan dengan bolak-baliknya zaman. Biarkan zamannya terbalik. Asal hati yang terbalik kepada mengingat selain Allah. Memang zaman tak terbalik, dia di dagangan berdatangan. Tetapi hati beliau tak usahakan supaya jangan terbalik kepada selain Allah. Bersabar-sabar hati dia dalam mengingat Allah yang harap. Maka dalam sembahyang Nabi berkata, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini di atas agamamu ya Allah, di atas taat kepadamu ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah Maha Suci, kamu ya Allah bahagia daripada mereka yang menzalimi diri sendiri. Sampai-sampai itu dalam ayat hati. Kemudian dalam doa dalam sembahyang, ya muhawwilal ahwal hali ala ila ahsan ahwal. Wahai yang membolak-balikkan keadaan, bolak-baliklah keadaan ini kepada yang sebaik-baiknya keadaan. Kalau ya Allah, ya Allah, walaupun namro yang kami baca pada ya Allah, baik membalik hati kamu ya Allah pada sendiri. Waktu yang harapan dan kamu ya Allah. Maka Allah mengatakan wal wasri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal wasri innal insana lafi khusr, demi masa kebit-kebit manusia dalam keadaan kufur. Illa alladziina aamanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus shalihat, dan mereka yang beramalan dengan amalan yang saleh. Tawassaw bil haqq, dan mereka yang selalu datang dengan benar. Tawassaw bis sabr, dan mereka yang selalu datang bersabar. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Mereka tidak rugi. Maka demi masa demi guru yang dihadapi kadang sabi dalam keadaan hukum, kadang pun dia lakukan, kadang yang menguntungkan kepada akhirat. Maka wajar Allah mensumpah wal asri di masa manusia itu dalam keadaan. Maka nyuwun sampun kekala yang tak terjadi bermacam-macam lagi. Dan anak saudara zaman yang kejadian lagi rupa memang sudah masa dan takdir Allah dalam asali Allah memang nanti mau kamu. Inilah era dunia akbar yang fitnah dajjal bermunculan bermacam-macam. Cuma kita yang melalu segala. Kalau mungkin kepada Allah dunianya akan kiamat, dunianya akan porak-poranda. Cuma bagaimana? Memberi upah manteng oleh Allah goyang 15 minit 20 rumah mabuk tahun. Apalagi terhambat segala perbuatan ibadah yang dilakukan walaupun bermacam-macam cara, alasan dan sebagainya. Namun ketahuilah ini dunia hampir kiamat dan nyok masa mungkin akan pulang. Segala dunia ini, segala ibadah-ibadah kita. Kalau yang tidak lalu mencium orang malam, tidak lalu.
dengan program kemajuan Islam. Kasih dengan berjarak bedin tamah-tamah cara lain. Jaga roh, jaga keluarga. Maka saudara kaum muslimin segala jamaah iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam roda kehidupan manusia, jika nyonya biasa berada di atas, namun di saat masanya berubah, akan ada orang yang itu berubah. Namun yang pada dasarnya jabatan mulia di atas kadang akan turun ke bawah, bahkan dalam neraka. Namun yang dianggap biasa-biasa, mereka yang rendah merasa dirinya paling hina, tetapi dia akan menjadi mulia di sisi Allah di saat zaman ini berubah. Maka Allah memberi perubahan zaman dengan rupa untuk punya ujau katanya, untuk punya uji dengan empat katanya sebelah ini. Untuk minta maaf jauh kepada Allah atau minta maaf jauh kepada Allah. Maka dalam halnya Allah mengatakan fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengamalkan sedikit amalan kebaikan, Allah Ta'ala akan memberi balasan walau sedikit apapun. Wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang akan mengerjakan perbuatan kejahatan dan walaupun sedikit apapun, Allah Ta'ala akan memberi, akan kepada yang singgung kepada orang kita. Maka juga kehidupan dia oleh Allah dia dengan berpasang-pasangan. Amalan baik, amalan baik walaupun diundi ya Allah. Amalan jahat walaupun kita kerjakan lebih kejahatan ya Allah. Ketahuilah dalam setiap amalan kebaikan akan lebih kebaikan, dan dalam setiap amalan kejahatan akan mendapatkan kejahatan yang setimpal dengan perbuatan yang telah dia lakukan. Maka Allah Ta'ala bergurau dengan malam dengan cara berpasang-pasangan pakaian, bergurau yang mengadakan usaha, yang mengadakan pandang dia, bergurau malam ya Allah yang mengadakan nikmati dan istirahat. Tapi urutnya orang boleh dan nikmati istirahat malam. Sekalian anak-anak muda dia olehnya amru boleh ibadah, amru boleh istirahat pada malam. Kalau lagi umur ulang tahun, kalau lagi tameng juga sedih. Siapa anak ini malah anak boleh rasa nyaman, kenyamanan tidur malah boleh. Alhamdulillah. Pajan masa menyempatkan masa untuk istirahat, pajan masa ada istirahat. Menyempatkan masa untuk jaga wate, pajan masa untuk jaga wate gedayung. Maka rata-rata daerah anak boleh rugi musafir belum bawa wifi dan anak boleh daerah baru kuroi rumah kudanya kuroi bagedeng bersatu benar-benar berubah. Padahal Allah Ta'ala disediakan malam untuk menikmati senang bersama keluarga, untuk tak istirahat, yang mangan tak ibadah singo, yang mangan tak berjalan bakar singo urau. Tapi urau yang mana ini dapat buat malam. Allah juga berpasang-pasangan dalam antara urau dan malam, antara ujian dengan urau. Lebih urau oleh Allah yang akan kubur dan lebih ujian oleh Allah yang akan manfaat kedua udahnya. Di sana lebih urau tapi susah suku. Di sana lebih ujian tapi pun banjir nangkau bermasalah. Maka Allah berkata berlewat ini kita yang muhud padang latih kena ujian Nabi ujian oleh Allah, muhud latih kena urau Nabi urau oleh Allah. Itu merupakan salah satu nikmat dan karunia Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada kehidupan manusia. Tapi dia kadang ada oleh nikmatnya, nikmat urau ada oleh, nikmat ujian ada oleh dan sebagainya. Maka juga Allah Ta'ala juga syurga dan neraka juga berpasang-pasangan. Bahkan juga syurga ya Allah bentuk perasaan nikmat bagi mereka yang beriman kepada Allah.
untuk lebih balasan bagi mereka yang beriman kepada Allah. Dan Allah juga bukan neraka, kubur bukan neraka ya Allah. Dan dia akan naurun yang menjebloskan ya Allah dan neraka. Sosok ulung yang akan gede dalam neraka Allah. Yang nama dia jendela para nabi. Kemudian itu daripadanya para masjid-masjid yang ingkar kepada Allah. Ya Allah menganjurkan Nabi Putra kepada Dina, Nabi Putra kepada judi dan sebagainya. Tapi dia benar tak nurut dari maka Allah akan membuatkan mereka dalam wajan dari perut di saat dia langkah minah urang bak kuburan wadian dari berkejut kalau hudanya tarapa dan tarawih dengan tarapa dan tarapa dan tarawih dan tarapa barwajah dan wadian berkaya Allah supaya dalam kubur yang wadian tamu bau kaca mungkin kaca mungkin dia ya belum wadian berkaya ya Allah kemudian belum ya Allah. Karena bisa kedanya akan terbujur dalam kubur wadanya mengutuk bina segala ibadah ya Allah siap ya Allah lor penutaan kepada ram ya Allah lor beribadah kepada ram ya Allah doa dan terlebih semata awal dan wajib manawati awal dan sedekah manawati awal dan ibadah manawati yang mendawa bisa terbujur jasad hanya menunggu kedatangan malaikat munkar dan nakir, hanya menunggu datangnya azab dan siksa daripada kuburan. Dan bagi mereka yang mendapat nikmatnya sebagai nikmat itu, anak-anak rasa. Bedah dalam sejarah dalam kitab, orang yang mendapat nikmat itu laksana pengantin baru yang berulang anak kecil. Tapi bagi mereka yang mendapat azab kubur, mereka kita ya Allah kiamat dunia itu nikmatan maka diwal mulim maka pada saat itu pemerintahnya maju kampung kampung malum beo bengi bahkan karena kampung halaman kampung yang dicintai bengi tapi ketahuilah kampung yang sebenarnya kampung bukan dari kampung kampung lahir. Tempat yang sebenarnya tempat bukan dari tempat orang-orang, tetapi yang sebenarnya tempat adalah kuburan di mana tempat dia berhatiannya. Jadi anda pernah tinggal di tempatnya, curah semalam pada itu dan kandung, curah akhirat, curah semalam pada itu dan tinggal tempat ini. Yang berbeda karena hidup kita nyono laksana seorang musafir. Yang riuh dipakai juprek dang turun lalu pada maka dalam halnya kaum muslimin dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala maka dalam setiap keburukan tidak ada yang bebas daripada keburukan ini. Barang siapa yang telah melakukan keburukan ketahuilah tidak berubah dan ia tidak akan bebas daripada keburukan tersebut. Walau sekecil apapun keburukan yang pernah dilakukan, melainkan hanya satu bab, yaitu bab taubat nasuha. Yang berbebas bisa bertobat yang besar yang berbebas daripada keburukan yang berjalan. Menyoham bertobat, nyohana bebas. Maka pula banyak amal misalah sarajin syaraya. Selalu ibu akan nampak bermakna yang tobat walau dosa tetap muklemah dari Allah dosa yang pernah kita lakukan di orang ini. Maka bila ingin ditanya baik, maka jadilah hati yang baik. Bila dia begar, maka berakhlak dan berperangailah dengan perangai yang baik. Karena hangga dulu bila akai macam hangga dulu bila ilmu anak hangga kurang bila ilmu anak ini merubah diri sendiri. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan beliau ta'arrafu ilallahi birrahman ya'rifuka bi'izzati
Dan ingat kita kepada Allah, pada posisi kita yang senang, Allah Taala akan mengingatkan kita pada posisi kita masing-masing dari sabar. Di saat dia mati, Allah akan ingat kepada kita. Di saat dia hara-hara lebih semua di saat bangkit di hari kiamat, manusia yang akan ingat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kehidupan kita menyohana demi pertolongan Allah SWT di dunia anaman dan sampai kepada orang. Kita hidup dalam dunia hanya 60 jika tak pegang perbandingan dengan hidup dalam akhirat yang seimbang. Hidup dalam dunia 60 untuk ibadah kepada Allah. Dua alam syurga Allah hanya benda imbang. Tidak ada dalam syurga, kekal abadan abadi dalam syurga. Man harap cipala dalam syurga yang begitu hebat, secara zahir dia pandang pahala nawaitu pahala itu. Maka setiap kitanya pada awal balik di penatan itu kita tahu. Nah wajib ni. Kemudian ya Allah ya Rabbi, sekiranya mengumpuli dalam dunia selama-lamanya sampai sabi ya Allah beribadah kepada Allah. Itu benar ni. Dan kewajiban kepada ni. Kemudian awal balik kepada ni sebenarnya. Ya Allah, sekiranya mengumpuli selama-lamanya dalam dunia sabi-sabi ya Allah beribadah dan bertakwa kepada Allah ya Allah. Nyoku pahalanya yang hana jangkauan, maka mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang abadan abadi. Maka pada khutbah yang lalu pernah disampaikan, faktor yang ingat pada Allah. Nah, wadai kita sekali pada wadainya dunia, anak mampu dilaksanakan ibadah sebagaimana ibadah yang dilakukan pada wadainya. Wadai sekali kita yang mana sempurna di terumbu sebagaimana terumbu pada wadainya. Maka wadai sehat gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya. Pada kata lain, hukum baik, karma baik akan berlaku baik kepada kita dan karma buruk akan berlaku buruk kepada kita bersama. Maka ciptalah kebaikan, sabi-sabi yang harus dalam kebaikan, dan jauhilah daripada segala sifat-sifat kemungkaran supaya dia terpelihara dunia dan akhirat daripada segala hukuman dan hukuman. InsyaAllah niatnya terjaga, pertama jaga roh, yang kedua jaga keluarga. InsyaAllah kita yang akan dalam karunia Allah. Maka salah satu untuk mencapai kebaikan, bergaullah dengan mereka orang-orang yang saleh. Bersahabatlah dengan mereka orang-orang yang karena percaya ya sahabat-sahabat yang Rasulullah sendiri padahal kan karena jaminan bahwa nujak lamurot di sahabat oleh awan hidup Rasulullah oleh awan nujak ada Rasulullah tetap melindungi oleh Allah. Tapi Rasulullah butuh si para sahabat, bukan butuh para sahabat karena labnya yang hanya tak boleh cerawat kentai pada sahabat. Ingin sahabat Rasulullah gimana baik? Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, gandum para sahabat-sahabat yang lain. Bahkan supaya mencapai target dan kebaikan kentai pada sahabat. Apalagi kita sebagai makhluk yang lemah, makhluk pada akhir zaman yang sabi-sabi tidak boleh kepada sahabat. Dengan nasabat turun ajak dia kebaikan. Dengan nasabat bila ada salah nasab tegur bertanya. Tapi sahabat yang enggak, bahkan sahabat yang enggak di dalam dunia sabos riwayat diceritakan sirah urun duaro yang dalam dunia adalah sabi-sabi dalam kebaikan. Di saat mati salah sirah itu ya Allah, dengan berkat sahabat dunia baik akan menjadi ahli surga. Lur ya Allah akan ditempatkan di sabun nangro Baitul Allah, nangro yang sangat tinggi. Maka ya Allah, lagi orang mulia, lucuk nyawa ya Allah, mulia lagi itu sih. Maka nanti daripadanya ditarik nyawa mengenai yang sirotuk sehingga di tempat yang sama sehingga keduanya yang baik. Maka bisa kita bergaul dengan sahabat-sahabat yang ada. Bisa dimati yang meraka gara-gara tanya. Ingatlah doa di hanaga. Ya.
Royo bertanya baru buat mandua gara-gara sebulan buat tanya kulim. Pokoknya mati setelah siro hingga ada dalam neraka. Sehingga itu ya Allah, kedua dalam neraka ya Allah, tok gara-gara mendun yang bulan ya Allah. Kedua dalam neraka, kedua binasa, kedua nasib ya Allah, gara-gara mendun yang hanagati ya Allah. Ya Allah, matikan dia dengan segera dan balaskan dia sebagaimana Engkau berikan pada tubuh dunia ya Allah. Wadai yang berdoa di mana hanagat. Ya Allah, tiba cara lengkap sembah ronyo. Yang nondon ya Allah nunggu musibah sebagaimana musibah gara-gara hati-hati dalam bersahabat. Bila mati salah siro doa menyegati dengan gara-gara dia mengganti doa akan menginginkannya. Ya Allah, umat ini juga langgar ya Allah. Umat ini juga langgar ya Allah karena luka. Tapi bila ngon dengan agak mati di dalam keadaan celaka, maka ia akan berdoa kecelakaan juga bagi orang. Makanya Rasulullah bersahabat dengan orang yang baik. Kita yang anjurkan bersahabat dengan orang baik. Karena yang dia bersahabat dengan orang baik, kita yang akan baik. Lagi ibarat sama motor yang supir di hanakat, kita yang akan ramah manusia. Lagi ibarat kita yang tak bergaul dengan orang yang hanakat, walaupun kita yang ada saja pada depan pakaian paling buruk kita yang naik. Bagi dua orang yang berpitai antara kelompok A dan kelompok B, menyertai dalam kawannya, walaupun hana roh dapat ketemu, paling buruk ketemu adalah nala kawannya. Maka hubungan kepada orang yang ada, yang membuatkan kita celaka, yang membuatkan ketemu, yaitu durhaka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala sangat tersanjung kepada hamba-hamba Allah yang mau berbuat baik. Allah Taala paling mengalah kepada hamba-hamba dia ingin bekerja membuat kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan paling murka adalah bagi mereka-mereka yang berbuat keburukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu sebagai kata Tuhan, semoga menjadi manfaat bagi Tuhan sendiri dan juga menjadi manfaat kepada orang yang berhidup Tuhan.